teman-teman. Ini untuk pembagian air teman-teman, air ke tandon nutrisi teman-teman, dan juga ke instalasi teman-teman. Dan ini di sini turun teman-teman, turun di sini kurang lebih 25 cm, kemudian air mengalir dan masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman semua di channel YouTube saya. Mohon maaf teman-teman semua, saya baru bisa bikin video kembali teman-teman. Kebetulan di kebun agak sibuk teman-teman. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya sudah dapat membuat video kembali teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, di video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan coba berbagi tentang sistem aliran air nutrisi teman-teman di instalasi hidroponik saya teman-teman. Dan alhamdulillah sistem instalasi hidroponik saya teman-teman ini dapat menekan biaya listrik teman-teman dengan menggunakan pompa yang wattanya kecil teman-teman. Tapi alhamdulillah ini dapat menyuplai semua instalasi-instalasi di kebun hidroponik saya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi untuk di instalasi permajaan saya menggunakan pompa yang Sunsun JTP teman-teman. Dan ini wattannya cukup rendah teman-teman, cuma 18 watt. Tapi alhamdulillah teman-teman, ini bisa menyuplai 11 lajur pipa instalasi teman-teman. Berikut talang permajaan teman-teman. Nah pompanya seperti ini teman-teman. Ini Sunsun JTP yang 18 watt atau yang 2800H teman-teman. Nah ini sistem sirkulasi airnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini ada teh teman-teman. Ini untuk pembagian air teman-teman, air ke tandon nutrisi teman-teman, dan juga ke instalasi teman-teman. Nah stop kran ini teman-teman, ini fungsinya untuk bila mana air ke atas terlalu besar teman-teman, nah, air ke instalasi terlalu besar. Jadi dengan menggunakan stop kran di sini teman-teman, di pipa ini, nanti air yang ke instalasi bisa kita atur teman-teman. Nah, kalau terlalu besar bisa kita kecilkan dan kita buang kembali ke tandon nutrisi teman-teman. Dan stop kran yang ini teman-teman, ini untuk jaga-jaga teman-teman. Bila mana air ke instalasi terlalu besar bisa kita kecilkan di sini teman-teman. Nah, jadi fungsinya untuk memperkecil air jika memang air ke instalasi terlalu besar teman-teman. Dan ini untuk jaga-jaga aja bila mana air ke instalasi terlalu besar. Fungsi utamanya di sini teman-teman. Fungsi utamanya di stop kran ini untuk pembagian air. Nah sekarang saya coba perlihatkan kepada teman-teman inputnya teman-teman, selang input yang masuk ke instalasi teman-teman. Nah ini teman-teman selang inputnya. Dan ini teman-teman, jadi air dari bawah ini dari tandon nutrisi melalui pipa ini teman-teman, kemudian dibagikan ke sini teman-teman, dan masuk ke input teman-teman. Nah ini selang inputnya seperti ini teman-teman. Saya menggunakan selang biasa, selang water pass yang elastis, yang besar teman-teman. Nah seperti ini penembakannya. Nah ini di talang permajaan ini saya pakai 2 selang teman-teman, agar memang air cukup besar keluarnya. Kalau menggunakan 1 selang kemungkinan air akan terlalu kecil teman-teman masuk ke talang permajaan.
sedangkan di pipa permajaan ini teman-teman, saya menggunakan satu selang input yang masuk ke instalasi ini teman-teman. Jadi di masing-masing lajur ini menggunakan satu selang input teman-teman. Nah, jadi teman-teman dengan menggunakan stop run teman-teman di bawah di tandon nutrisi, kita bisa mengatur debit air yang masuk ke instalasi teman-teman. Bila terlalu besar bisa kita kecilkan, begitupun sebaliknya bila terlalu kecil bisa kita besarkan teman-teman. Nah, air teman-teman dari instalasi masuk ke sini ke pipa ini, kemudian akan masuk kembali ke tandon nutrisi teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini pipa yang masuk ke tandon nutrisi kembali teman-teman, seperti ini. Pipa ini akan membawa air kembali ke tandon nutrisi teman-teman. Dan juga teman-teman usahakan minimal itu kalau bisa debit air yang masuk ke instalasi itu dalam 1 menit itu 2 liter teman-teman. Jangan sampai kurang, usahakan kalau bisa seperti itu. Apalagi kalau di posisi dataran rendah. Kalau dataran rendah jangan sampai kurang dari 2 liter per menit teman-teman. Nah, ini pipanya teman-teman, ini pipa yang membawa air nutrisi kembali ke tandon. Nah, seperti ini. Jadi air nutrisi kembali ke tandon seperti ini. Nah, itu teman-teman, di instalasi permajaan ini seperti ini teman-teman, sistem sirkulasi air nutrisi teman-teman. Nah, ini sama teman-teman. Di sini juga saya menggunakan pompa yang kecil teman-teman. Tapi alhamdulillah ini walaupun pompa kecil bisa menyuplai ini 15 lajur teman-teman. Nah, ini di meja yang sekarang ini, di meja pertama ini adalah ada 8 lajur teman-teman. Nah, nanti di meja keduanya ada 7 lajur teman-teman. Nah, air mengalir teman-teman ke sini ke output teman-teman. Nah, ini mengalir ke sini teman-teman, pipa ini. Nah, lalu kemudian air mengalir ke pipa ke meja berikutnya teman-teman. Dan ini di sini turun teman-teman. Turun di sini kurang lebih 25 cm, kemudian air mengalir dan masuk ke instalasi meja kedua ini teman-teman. Nah, teman-teman, pipa output ini teman-teman, pipa output di meja pertama harus lebih tinggi daripada selang input ini teman-teman. Harus lebih tinggi dari selang input yang ini agar nanti air ke meja kedua ini tersuplai dengan maksimal teman-teman. Nah, jadi otomatis aliran air teman-teman, aliran air di pipa ini akan tersuplai dengan maksimal teman-teman. Walaupun menggunakan pompa yang wattanya kecil teman-teman, tapi alhamdulillah ini dapat menyuplai 15 lajur pipa instalasi teman-teman. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, ini output nantinya akan masuk kembali ke tandon nutrisi teman-teman. Nah, seperti ini. Air masuk ke sini ke output, kemudian air masuk kembali ke tandon nutrisi teman-teman. Nah, air masuk ke tandon nutrisi kembali ke sini teman-teman. Dan juga teman-teman, saya menggunakan pompa ini di setiap 2 meja. Saya menggunakan 1 pompa dan juga 1 tandon teman-teman.
Jadi dengan menggunakan sistem seperti ini teman-teman, alhamdulillah biaya listrik bisa tertekan. Dan dengan menggunakan setiap 2 meja 1 tandon atau 2 meja 1 pompa ini, insya Allah teman-teman, jika ada penyakit yang menyerang tanaman kita, ini tidak akan menyebar dengan cepat teman-teman. Jadi yang akan terserang cuman di instalasi yang 2 meja ini. Jadi akan meminimalisir terjadinya serangan hama yang parah teman-teman. Tapi semua itu mudah-mudahan tidak terjadi teman-teman. Dan jika seandainya ada serangan hama pun, ini tidak akan terserang semuanya teman-teman dengan menggunakan sistem yang seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman, di instalasi yang ini saya menggunakan sistemnya di sini satu arah teman-teman, dan saya menggunakan pompa yang 25 watt teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman, ini dapat tersuplai semuanya teman-teman. Di sini di instalasi yang ini ada 18 lajur pipa instalasi teman-teman, 1 tandon dan juga 1 pompa di sini menyuplai 18 lajur instalasi teman-teman. Nah, ini input teman-teman, air nutrisi yang dari tandon masuk ke sini ke pipa ini. Nah, kemudian masuk ke instalasi teman-teman dan mengalir ke ujung sana, lalu kembali lagi ada output di ujung sana teman-teman, dan air mengalir ke sini melalui pipa ini teman-teman dan masuk kembali ke tandon nutrisi teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini teman-teman saya menggunakan sistemnya satu arah teman-teman, karena memang di sini terlalu panjang teman-teman. Ini ada 10 meter teman-teman panjangnya. Jadi dikhawatirkan kalau memakai sistem yang seperti tadi, yang sistemnya 2 arah, dikhawatirkan nantinya air di instalasi, air nutrisi di instalasi akan cepat hangat teman-teman, karena memang cukup panjang. Kalau misalnya sistem 2 arah, ini berarti panjang instalasi ini 20 meter teman-teman, kalau menggunakan sistem 2 arah. Sedangkan menggunakan 1 arah seperti ini cukup panjangnya 10 meter teman-teman, dan air kembali lagi ke tandon nutrisi teman-teman. Nah, seperti itu. Dan juga teman-teman, debit air di instalasi ini dari setiap inputnya ke instalasi adalah 2 liter per menit teman-teman. Alhamdulillah dengan debit air segitu, tanaman dapat tumbuh dengan sehat dan juga subur teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman berbagi pengalaman kali ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Sekian dulu teman-teman berbagi pengalaman kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.